Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riara Eki Pesiana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian, semester 6, Program Studi Agribisnis Hortikultura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran pada produk kerupuk bawang yang diproduksi di Kabupaten Boyolali. Berikut tampilannya. Yang pertama, mengenai profil produk agribisnis dari produk kerupuk bawang. Kerupuk bawang Coko-Cokot Alot merupakan produk yang diproduksi di UMKM kerupuk bawang yang ada di Desa Semawung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Penggunaan merek dagang Coko-Cokot Alot sendiri memiliki pengertian bahwa produk yang dihasilkan memiliki rasa yang lumayan, kemudian dalam menjalankan usahanya, Coko-Cokot Alot sendiri ini memiliki arti bahwa usaha ini dijalankan atas dasar keuletan dan kegigihan, sehingga usaha ini dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kerupuk bawang yang dihasilkan ini merupakan hasil pengolahan dari penggunaan bawang putih, kemudian tepung terigu, tepung sagu, dan bahan tambahan lainnya. Nah, kerupuk ini diproduksi menggunakan teknologi semi modern, di mana ada mesin mixer, ada mesin. Kegiatan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sendiri merupakan sarana perusahaan dalam menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Nah, dalam kegiatan komunikasi pemasaran ini terdapat 3 unsur penting dalam menunjang komunikasi. Yang pertama ada pelaku komunikasi. Pelaku komunikasi di sini adanya pengirim dan penerima pesan. Nah, pengirim di sini merupakan hasil kolaborasi antara owner atau pemilik dengan bagian pemasaran dengan mengirimkan pesan berupa melalui chat, email, ataupun media komunikasi lain. Nah, sehingga penerima pesan dalam hal ini yaitu audiens atau konsumen dapat menerima pesan yang telah disampaikan oleh seorang pebisnis ini. Kemudian yang kedua ada material komunikasi. Material komunikasi di sini bisa disebut juga sebagai alat komunikasi. Nah, alat komunikasi ini adanya pesan, kemudian media yang digunakan sehingga akan memperoleh respon atau feedback dari konsumen maupun calon konsumen yang menerima komunikasi yang telah kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga ada proses komunikasi. Proses komunikasi di sini alurnya itu ada pengirim, dalam hal ini yaitu bagian pemasaran, kemudian ada media yang digunakan, dan terdapat penerima yang menerima pesan yang kita sampaikan. Rencana komunikasi pemasaran. Rencana komunikasi yang dilakukan UMKM kerupuk bawang ini menggunakan 2, yaitu menggunakan offline marketing communication dan online marketing communication. Offline marketing dilakukan dengan pembuatan pamflet, kemudian brosur, ada face to face atau tatap muka secara satu persatu dengan para konsumen, mendesain kemasan produk dengan menggunakan kemasan standing food yang transparan sehingga produknya dapat terlihat dari luar, dan ini merupakan ciri khas pembeda dari produk kerupuk bawang yang lainnya. Nah, kemudian untuk online marketing communication di sini menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, kemudian menggunakan email untuk berkomunikasi dengan para customer, dan juga pembuatan konten-konten yang menarik untuk dipublish menggunakan sosial media. Nah, penggunaan offline dan online marketing communication ini memperhatikan konsep AISDA atau Attention, Interest, Search, Decision, dan Action. Nah, attention di sini dengan harapan kita membuat suatu komunikasi pemasaran misalnya dalam bentuk konten. Nah, di sini customer atau konsumen yang akan membeli produk kita itu memperoleh perhatian nih dari konten yang telah kita buat. Kemudian dari perhatian tersebut mereka memiliki rasa ketertarikan atau interest, tertarik dengan produk yang telah kita tawarkan.
kemudian dari sikap tertarik ini muncullah selanjutnya yaitu search. Nah, para konsumen ini biasanya melakukan pencarian, bisa melalui googling atau mengecek sosial media yang kita miliki atau melalui marketplace. Nah, setelah melakukan search muncullah decision, yaitu pengambilan keputusan. Nah, ini customer bisa melakukan keputusan membeli dan tidak membeli seperti itu. Nah, apabila membeli ini konsumen akan melakukan yang namanya action atau tindakan. Ya, tindakan biasanya yang dilakukan yaitu setelah pengambilan keputusan membeli, nah customer ini akan melakukan check out. Dalam marketplace biasa disebut check out. Nah, seperti itu, sehingga muncullah tindakan untuk melakukan pembelian pada produk yang telah kita tawarkan melalui media komunikasi pemasaran yang telah di-share melalui berbagai platform yang tersedia. Langkah mengembangkan komunikasi pemasaran. Yang pertama ada kegiatan mengidentifikasi audiens sasaran. Nah, ini dilakukan dengan kita memilih pembeli potensial produk, kemudian individu yang mana ini untuk kalangan remaja hingga lansia yang menyukai produk kerupuk bawang. Kemudian yang kedua yaitu menentukan sasaran komunikasi. Nah, ini dilakukan dengan mencari tanggapan kognitif, afektif, dan perilaku pada konsumen. Selanjutnya poin ketiga, merancang pesan. Merancang pesan ini kita melakukan konsep marketing AISDA yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian memperhatikan isi pesan, di mana isi pesan tersebut berisi daya tarik rasional, yang mana konsumen atau calon konsumen ini bisa merasakan atau mendapatkan manfaat dari produk yang kita tawarkan. Kemudian isi pesan itu juga harus mengandung emosional, di mana ini dapat membangkitkan emosi pada customer sehingga dapat melakukan pembelian pada produk yang telah kita tawarkan. Nah, selanjutnya isi pesan juga harus mengandung moral. Nah, di mana ini terdapat perasaan benar dan juga pantas. Nah, kemudian poin keempat yaitu memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi di sini terdapat saluran komunikasi pribadi dan non pribadi. Nah, pribadi ini langsung face to face atau muka, kemudian melalui telepon, melalui email. Untuk non pribadi sendiri bisa menggunakan media dan juga melalui acara-acara atau kegiatan yang sifatnya non pribadi. Selanjutnya yang kelima, menentukan anggaran total komunikasi. Anggaran total komunikasi ini merupakan yang digunakan pada usaha ini, yaitu menggunakan keseimbangan persaingan. Nah, di mana perusahaan menetapkan anggaran promosinya untuk mencapai keseimbangan dengan para pesaing produk sejenis milik kompetitor, seperti itu. Yang keenam ada memutuskan bauran komunikasi. Bauran komunikasi yang digunakan yaitu berupa kita memperhatikan iklan, promosi, hubungan dengan masyarakat, dan pemberitaan yang beredar, kemudian penjualan pribadi, dan pemasaran secara langsung. Nah, yang ketujuh mengukur hasil komunikasi. Nah, mengukur hasil komunikasi ini dilakukan dengan menanyakan kepada pendengar atau sasaran apakah mengenali pesan yang telah kita kirim sebelumnya, kemudian berapa kali pendengar mereka mengetahui pesan yang telah kita sampaikan. Dari hasil mengukur komunikasi tersebut, kita dapat melakukan pengelolaan proses komunikasi secara terpadu. Strategi komunikasi agar merek, produk, dan nama unit usaha selalu di benak pelanggan pada UMKM kerupuk bawang ini yaitu dengan dilakukan membangun suatu brand equity. Nah, brand equity ini merupakan berbagai aset dan keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik nama maupun simbol, yang mampu memberikan penilaian yang kuat dan memupuk rasa percaya diri oleh pelanggan sendiri. Nah, brand equity yang tinggi ini mampu menarik konsumen baru atau mempertahankan pelanggan yang lama.
platform komunikasi pemasaran produk kerupuk bawang. Nah, platform yang digunakan pada produk ini yaitu menggunakan sosial media WhatsApp, Instagram, dan juga penggunaan marketplace Shopee. Nah, nama akun Instagram dan marketplace di sini yaitu umkm.kita. Nah, penggunaan WhatsApp sendiri ini produknya bisa di-share melalui story, kemudian melakukan CRM, atau kita melakukan chat kembali kepada para konsumen yang telah membeli produk kita sebelumnya. Kemudian melalui Instagram bisa pembuatan konten melalui story. Nah, selanjutnya penggunaan marketplace Shopee, kita bisa melakukan live, kemudian melakukan posting video pada fitur yang telah tersedia pada marketplace tersebut. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.